terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Mungkin terdengar aneh, tetapi aku menyukai suara mesin truk yang menderu membelah keheningan pagi, diiringi oleh bunyi ban bergesekan dengan jalan aspal rusak campur lumpur yang membelah perkebunan sawit. Suara itu seperti sebuah lagu di telingaku yang meninabobokanku sepanjang perjalanan panjang ke sekolah di hari itu. Dalam tidur, aku bermimpi menjadi seorang hakim, berdiri gagah di dalam sebuah ruangan pengadilan yang megah. Di situ orang-orang menghormati aku sebagai seorang hakim yang adil dan yang berpihak kepada rakyat kecil. Dalam mimpiku, aku adalah hakim yang tidak pernah korupsi dan selalu bekerja keras untuk kebaikan orang banyak. Hariku biasanya dimulai di saat semua orang masih terlelap dalam tidurnya. Setelah mengendap-endap di dalam rumah agar tidak membangunkan yang lain, aku berlari menuju rumah-rumah di mana terdapat truk-truk sawit bermuatan penuh yang siap berangkat ke kota. Ikut bersama salah satu dari truk sawit adalah cara terbaik agar aku dapat mencapai sekolahku dengan gratis dan tepat waktu. Apabila aku bangun sedikit siang dan truk-truk sawit sudah tidak ada, aku harus berjalan kaki berjam-jam lamanya dan sudah pasti terlambat sampai di sekolah. Naik ojek bukanlah pilihan bagiku, karena biaya ojek adalah Rp50.000 untuk satu kali jalan. Aku sangat beruntung, karena bapak-bapak supir truk sangat baik kepadaku dan membiarkan aku ikut tanpa harus membayar apapun. Terus bangun! Oh, sudah sampai kita. Makasih, Om. Oh, sama-sama. Desa tempatku tinggal berjarak puluhan kilometer dari sekolah. Aku merasa sangat beruntung bersekolah di situ, karena sekolahku adalah sekolah favorit di wilayah kami. Dulu setelah lulus SMP, aku berdoa kepada Tuhan untuk dapat masuk ke sekolah itu, dan Tuhan benar-benar menjawab doaku. Di saat banyak dari teman-teman sekampungku putus sekolah dan terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan kebaikan Tuhan itu. Bagiku, sekolah adalah tempat yang sangat menyenangkan. Berada di satu ruangan bersama teman-teman asli Papua lainnya yang digabungkan di dalam sebuah kelas khusus bernama kelas proteksi membuatku bangga. Prestasiku cukup lumayan, ranking 1 atau 2 di kelas. Berlomba-lomba dengan Elkana, yang juga adalah sahabat baikku. Ya, masuk Teus. Ya, duduk Teus.
Ya, Teus, Ibu Guru mau sedikit berbicara tentang Teus sudah belum bayar uang sekolah, toh? Sudah 3 bulan belum bayar. Teus punya pembayaran uang sekolah belum dari Januari sampai Maret ini. Jadi Teus harus bayar karena sebentar lagi sudah mau ujian. Belum lagi untuk April sampai Juni itu kan pasti berat. Jadi nanti Teus tolong bilang sama Bapak kalau bisa secepatnya untuk Teus bisa lunasi supaya tidak berat ya. Karena sebentar lagi sudah mau ujian, pasti banyak yang harus dilengkapi. Bisa mengerti Teus? Bisa ya? Bisa Bu, pasti nanti. Oke ya, kalau gitu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Oke ya Teus. Teus, semangat ya. Yang impian kau untuk masuk di UNCN bisa dapat terwujud kalau kau tetap semangat. Oke ya, kembali ya sekolah kelas. Ya. Entah bagaimana aku harus melunasi tunggakan uang sekolahku. Sering aku merasa ingin menyerah saja karena segalanya terasa begitu sulit. Aku merindukan mamaku. Mama adalah air mata di padang yang kering dan segalanya bagiku. Ketika mama masih ada, hidup kami sekeluarga terasa begitu indah. Papa bekerja di kebun sawit kecil yang kami sempat miliki, dan mama bekerja di ladang sambil merawat kami semua. Mama mengurusku dan kelima adik-adikku dengan begitu baik, meskipun hidup kami memang tidak pernah berlebihan. Mama harus pergi dipanggil Tuhan karena sakit infeksi di mulutnya yang tidak kunjung sembuh. Seluruh harta yang sempat kami miliki akhirnya kami jual untuk biaya pengobatan mama, termasuk kebun sawit yang menjadi andalan mata pencarian papa untuk menghidupi kami. Mama, Teus lelah. Teus ingin sekali bisa kuliah di UNCEN dan menjadi hakim. Teus ingin bisa membanggakan mama dan papa. Teus berusaha untuk tetap tegar seperti nasihat mama. Tetapi sepertinya mimpi itu semakin jauh. Sepulang sekolah, aku membantu mengurus adik-adik di rumah. Aku juga mencuci piring, memasak nasi, merebus air, mencuci baju, membersihkan rumah, dan memandikan si kecil, Melki. Kami tidak memiliki kamar mandi yang baik seperti umumnya, dan sumur kami terletak sejajar dengan tanah dan tanpa tembok yang tinggi. Sering aku merasa khawatir terhadap keamanan adik-adikku. Rumah kayu yang kami tempati sudah miring dan seperti akan roboh sewaktu-waktu. Sayangnya, kami belum memiliki uang untuk memperbaikinya. Meskipun papa terus berusaha untuk mengumpulkan uang dari hasilnya berburu tikus di kebun sawit. Nah, makan nasi. Sini. Sini makan dagingnya. Bisa ambil baik-baik ya. Ini lagi. Nasi dulu.
Aku masih ingat hari itu. Hujan lebat turun dari langit sejak aku meninggalkan sekolah. Setelah berjalan kaki berjam-jam pulang, aku dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak baik telah terjadi. Bapak ini kenapa nih Bapak? Bapak ini kenapa nih? Ini kenapa? Teus, ini adik sementara bahas sumur air dia langsung jatuh di sumur. Bapak minta maaf Bapak, maafkan Teus Bapak. Bapak maafkan Teus Bapak. Bapak juga salah, ya. Bapak juga ke Aben baru kita ini kena musibah kaget. Iya maafkan Teus Bapak. Tidak cukup aku harus kehilangan mama, sekarang aku harus kehilangan adik juga. Adik jatuh ke sumur karena tidak ada yang menjaganya. Adik mungkin masih hidup apabila aku tidak egois ingin terus bersekolah. Aku sempat berhenti sekolah dan tidak ada yang dapat papa atau orang lain katakan kepadaku yang dapat mengubah pendirianku. Aku harus membuang jauh mimpi dan harapanku untuk memiliki masa depan karena aku harus berada di rumah untuk adik-adikku. Teus! Aku mau ke Jogja, UGM. Bagi saya semuanya sudah selesai. Tapi Teus, Saya sudah ke Shanghai. Saya sudah aktif di berbagai kegiatan. Saya sudah ikut sidang di DPRD. Saya sudah bangun jam 4 pagi di saat orang lain masih tidur. Saya sudah berlari-lari untuk mengejar trek agar tetap dapat bersekolah. Tapi apa artinya itu semua? Jika mama harus pulang ke rumah Tuhan, dan kemarin adik juga harus pulang ke rumah Tuhan, sedangkan bapak harus bekerja di ladang. Tapi saya egois dengan tetap keinginan saya ingin sekolah dan lanjut ke Uncen. Uncen dan UGM bukan tempat untuk orang-orang seperti saya. Tapi saya senang karena kau mau ke UGM. Jika kau jadi bupati, kau jangan pernah lupakan saya. tapi Teus, kau jangan menyerah seperti itu. Papua masih membutuhkan orang-orang seperti kita. Bukan hanya keluarga kamu, tapi bumi Papua ini sangat membutuhkan kita. Semangat dan persahabatan yang aku peroleh dari Elkana dan teman-temanku yang lain, kasih dan dorongan yang diberikan Papa agar aku terus bersekolah, akhirnya membuatku memutuskan untuk kembali bersekolah dan menyelesaikan SMU. Tuhan sangat baik karena aku berhasil masuk ke Universitas Cendrawasih dan berkuliah di sana sekarang. Akan ada seorang bupati yang mencintai rakyat. Akan ada seorang hakim yang adil dan jujur seperti yang aku mimpikan. Dan akan ada banyak lagi putra-putri Papua yang berprestasi dan membangun tanah Papua agar menjadi sebuah wilayah yang berjaya dan maju. Oh, terima kasih Bapak. Meskipun perjalanan kami masih panjang, aku percaya masa depan yang lebih baik terbentang bagi kami semua. Namaku Teus, aku anak Indonesia, dan inilah hidupku. Oh, terima kasih.
biar nanti langit terbelah, aku Papua. Oke Bapak. Ayo mari. Terima kasih. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Kita sebagai anak Papua harus tetap semangat dalam mencapai cita-cita. Jangan melihat kelemahan orang tua, di mana orang tua kalau kurang kondisi ekonominya lemah, tapi kita kalau mempunyai keinginan untuk tetap bersekolah, kita harus berjuang, minta kepada Tuhan bahwa dengan berdoa dan berusaha pasti Tuhan akan kabulkan. Aku anak Indonesia, ini hidupku, hore!